Salam jumpa kembali di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Kita di dalam pertemuan yang lalu kita memahami betapa sentralnya Ekaristi bagi kehidupan kita orang Katolik. Bahwa Ekaristi sebagai korban kudus Kristus yang telah berkorban dan itu dialami kembali di dalam peristiwa Ekaristi secara sakramental. Lalu yang kedua, Ekaristi sebagai perayaan kenangan akan kesengsaraan Tuhan dan kebangkitannya. Jadi di satu sisi itu pengalaman kembali, tetapi pengalaman yang juga sekaligus membuat memori kita ini diingatkan kembali akan peran Yesus dalam sejarah keselamatan bagi kita, yaitu dia telah sengsara dan wafat serta bangkit untuk kita. Ekaristi itu juga peristiwa perjamuan Tuhan, di mana Tuhan melakukan perjamuan kasih di Kamis Putih yang kita peringati setiap Kamis Putih itu, bahwa Tuhan Yesus sebelum wafat membuat peristiwa perjamuan yang merupakan tanda wasiat bagi para murid, dan itu diteruskan sampai kita pada hari ini. Tapi Ekaristi juga kita kenal sebagai komuni kudus. Mengapa disebut komuni? Karena kita disatukan sebagai orang telah dibaptis, kita ini disatukan di dalam Ekaristi itu sendiri. Maka kita itu komuni, artinya bersatu. Disatukan oleh tubuh Kristus itu sendiri. Tubuh Kristus yang bulat-bulat dibagikan kepada kita, itulah yang menyatukan kita. Seperti semen yang menghubungkan antara batu bata satu sama lain. Jadi kita ini batu bata 1, 2, 3 yang lain, dan direkatkan oleh semen. Sehingga kita menjadi satu bangunan. Nah, perekatnya itu, penyatunya itu adalah Ekaristi. Maka Ekaristi itu adalah komuni. Komuni yang suci. Ekaristi juga kita kenal sebagai misa kudus. Karena Ekaristi itu bukan hanya seperti peristiwa acara yang kita datangi, lalu sesudah itu kita memuji atau kurang berkesan tentang acara itu. Bukan hanya itu, tetapi disebut misa. Karena Ekaristi itu mengutus kita. Ite misa es, dalam kata terakhir dalam Ekaristi, itu nanti di dalam ritus penutup dari minggu depan kita dalami, bahwa kita itu diutus. Dengan misa, itu bukan sekedar kita ini penonton pasif, tetapi sesudah misa, kita ini diutus melanjutkan misa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Maka keenam, Ekaristi itu juga disebut sebagai perayaan hidupnya gereja. Hidup yang dirayakan. Kalau perayaan itu artinya dipestakan dengan sukacita dan penuh penghayatan yang menjadi sumber kegembiraan. Ya, maka hidupnya gereja yang dirayakan itu apa? Ya Ekaristi. Ekaristi itu gereja yang hidupnya dirayakan. Lalu Ekaristi juga pusat dari liturgi gereja. Jadi semua upacara ritual Kristiani, khususnya Katolik, itu pusatnya dan puncaknya, sumbernya itu ada di dalam Ekaristi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam iman Katolik bahkan Ekaristi itu bukan sekedar itu. Ekaristi adalah liturgi surgawi. Karena Tuhan sendiri yang menjadi aktor utamanya, pelaksananya, pelakunya. Dan kita semua ambil bagian di sana. Maka kalau datang ke Ekaristi itu adalah mengalami ibadahnya di surga itu kayak apa. Maka tentu kita kalau hadir ke gereja itu adalah menghadiri sebuah perayaan surgawi.
Nah, bukan perayaan duniawi, tontonan heboh di lapangan atau di gedung hall, bukan. Tetapi ini adalah perayaan surgawi, perayaan ilahi, dan kita datang, diundang, dan lalu diutus dari situ. Maka baik, Bapak Ibu yang terkasih, para Romo, hari ini adalah ritus pembuka dan liturgi sabda. Nanti pertemuan yang akan datang, liturgi Ekaristi dan ritus penutup. Nah, ternyata ada 4 pertemuan. Pertemuan yang keempat adalah terkait dengan serba-serbi kaitannya dengan Ekaristi. Misalnya tentang khususnya intensi, warna liturgi, busana misa, perlengkapan dalam misa, nama dan gunanya, maknanya, tata gerak di dalam misa, duduk artinya apa, berdiri artinya apa, dan sebagainya. Itu hal yang sangat melengkapi karena kekayaan simbol ada di dalam pertemuan keempat itu. Begitu Bapak Ibu yang terkasih, baik mari kita masuki materi pada malam hari ini terkait dengan ritus pembuka dan liturgi sabda. Jadi 2 bagian awal dari misa. Sebagai pengantar, Bapak Ibu, dalam misa kita amati gambar gunung segitiga di bawah ini. Dalam misa itu ada 4 bagian besar dan 2 liturgi yang utama. Jadi 4 itu adalah ritus pembuka, liturgi sabda, lalu dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Pada prinsipnya sebenarnya perayaan Ekaristi ada 2 bagian besar yang tak terpisahkan, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Nah, 2 bagian besar itu dibuka dengan ritus pembuka dan ditutup dengan ritus penutup. Nah, merayakan Ekaristi merupakan suatu perjalanan mendaki. Jadi seperti ini, saya gambarkan miring, maka di warna kuning itu lebih tinggi puncaknya pada waktu Ekaristi, itu menjadi puncak dan sumber. Lalu sesudah itu turun ke ritus penutup. Persiapannya yang panjang, jadi mulai ritus pembuka liturgi sabda untuk masuk ke liturgi Ekaristi, dan penutupannya cepat. Di ritus penutup lalu kita diutus. Maka diperlukanlah keikutsertaan yang penuh, sadar, dan aktif. Penuh itu artinya bahwa kita berusaha, Bapak Ibu, kalau kita ajak umat kita, kalau ke Ekaristi itu berkesadaran atau ikut hadir secara penuh. Maka ini sebenarnya sebuah sikap yang sangat meditatif. Jadi ketika misa, coba pikiran, hati berusaha esa, sepenuh hati, untuk sepenuh akal budi, untuk hadir bagi Tuhan. Maka kita masuk ke hadirat Tuhan. Itu yang sungguh-sungguh penuh, nggak separuh, nggak seperempat. Kalau misalnya kita ini datang ke misa, tetapi gelisah karena nanti di rumah itu tetangga mantu harus segera masak, bantu masak atau apa gitu ya. Jadi misa itu hanya seperempat yang pikirannya disadar kepada misa. Tapi 3/4-nya itu hadir di tempat rumah tetangga kita. Maka itu yang disebut enggak. Kalau penuh itu berarti sudah selain misa itu sendiri, selain urusan berjumpa dengan Yesus, aku letakkan, aku tinggalkan dirimu. Karena itu semuanya kita yakini, kita akan hadir kepada Tuhan, dan disitulah segala sesuatu sudah diurus oleh semesta ini karena diperintahkan oleh Tuhan, karena kita sedang ada dan hadir secara penuh dalam hadirat Tuhan. Sadar itu berarti
antara aku dan hal yang aku rayakan nyambung. Diriku sadar, aku bernafas, berarti aku dan nafasku nyambung. Maka hirup, hembus itu sadar. Artinya sadar itu adalah ketika subjek diriku yang terdalam, hatiku, kesadaranku, ke egoku, keakuan itu nyambung dengan hal yang kita hadapi, kita lakukan. Lalu aktif. Aktif berarti bahwa kita dengan kehendak, bukan pasif. Pasif itu pokoknya duduk, terus gegere rotok melengkung, pokoknya maju titik melosor, wes itu sudah mulai tidak aktif. Karena nanti kalimat-kalimat atau aku dan sebagainya nggak nyantol di dalam kesadaran. Lalu akhirnya apa? Ngantuk atau tertidur atau akhirnya tergoda tangan kita ngerogoh pas ngambil HP, buka HP. Nah, lalu kita pasif terhadap misa itu. Aktif itu artinya mencoba nyemake, mendengarkan, menyadari, melibatkan seluruh kehendak hati kita untuk fokus dengan perayaan misteri Ekaristi. Ya. Nah, ini bagian-bagian kecil dalam ritus pembuka tadi, mulai dari perarakan masuk, prosesi, lalu hormat kepada altar, lalu tanda salib, lalu salam pembuka, kata-kata pengantar, lalu ritus tobat, upacara tobat, lalu Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, dan kalau hari raya Minggu maka ada madah kemuliaan, lalu doa kolekta atau doa pembuka. Itu yang disebut dengan ritus pembuka. Nah, ini semua lalu mengarah ke liturgi sabda. Mulai bacaan pertama sampai doa umat. Jadi bagian-bagian ini. Nah, sesudah liturgi sabda, maka lalu imam bilang, marilah kita memasuki upacara liturgi Ekaristi atau kita siapkan persembahan. Nah, maka itu memasuki liturgi Ekaristi bagian kuning ini. Mulai dari persiapan persembahan, doa persembahan, doa syukur agung, lalu komuni. Yaitu dimulai dari Bapa Kami, lalu embolisme, terus lalu sampai kepada doa sesudah komuni. Doa kita sebut biasanya doa penutup. Ya. Lalu ritus penutup adalah mulai dari mungkin sesudah doa penutup ada pengumuman pastoral, pemberitahuan pastoral, lalu amanat pengutusan, yaitu diutus, lalu berkat dan pengutusan. Nah, di sini yang disebut dengan pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Kata pergilah itu sebenarnya pergilah, kamu diutus. Dan ini perayaan Ekaristi sudah selesai, maka pergilah. Lalu perarakan keluar. Itu kira-kira Bapak Ibu perjalanan kedalaman dan kekayaan misteri Ekaristi yang kita miliki ini. Baik, mari kita ke ritus pembuka, yaitu mulai perarakan masuk sampai doa pembuka atau doa kolekta. Maknanya apa, tujuan apa, urutannya bagaimana. Kita mulai dari ritus pembuka. Ritus pembuka ini secara keseluruhan meliputi bagian-bagian yang mendahului liturgi sabda. Tadi mulai perarakan masuk, salam, kata pengantar, pernyataan tobat, kemuliaan, doa pembuka. Semuanya itu memiliki ciri khas, yaitu membuka, mengantar, dan menyiapkan kita secara ilahi, secara rohani, untuk siap menyambut sabda. Sehingga kalau kita ini
Bayangkan Bapak Ibu kalau kita ini masuk tiba-tiba sudah bacaan kedua, itu kita kehilangan momentum pembuka, persiapan pembuka. Tujuan dari semua bagian ini adalah mempersatukan umat. Jadi ritus pembuka itu umat yang hadir di gereja ini seakan-akan digiring, dibangun untuk menjadi satu kesadaran, satu keaktifan, satu sikap hati, sikap batin, sampai mulai sikap lahir untuk menyambut sabda dan merayakan Ekaristi. Supaya ini nanti penuh, sadar, dan aktif. Mungkin Bapak Ibu bisa kita hafalkan itu ya. Sadar atau penuh dulu, penuh, sadar, aktif. Penuh, sadar, aktif. Itu sebenarnya sifat dari orang yang meditasi, yang punya kesadaran, yang penuh dan aktif. Bukan pasif. Ya. Perarakan masuk atau prosesi. Perarakan masuk ini sebenarnya mengingatkan dalam perjanjian lama perarakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir melewati Laut Merah menuju tanah terjanji. Dari tempat perhambaan ke tempat kebebasan. Terlepas dari penindasan dan penderitaan lalu masuk ke tanah terjanji. Jadi prosesi misa, makanya itu pun sesuatu yang hendaknya dilakukan secara agung. Jadi pembawa wiruk yang membuka, lalu salib atau lilin. Nah, lalu di situ sebenarnya seluruh perhatian atau seluruh hati umat disatukan, disiapkan, diingatkan akan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanji. Bahkan dalam perayaan malam Paskah Bapak Ibu itu prosesi yang lebih panjang, yang maknanya jauh lebih kaya. Yaitu bukan hanya dari Mesir, tapi dari kisah penciptaan. Jadi bagaimana dari kegelapan, dari dunia gelap, dari kekosongan, lalu muncul api, lalu dituntun oleh api, dan lalu menyalakan lampu, dan merayakan syukur Paskah. Jadi kebangkitan Tuhan. Jadi itu prosesi yang jauh lebih meriah dalam malam Paskah. Ya. Peristiwa keluaran tadi menjelaskan kepada kita pemahaman atas baptis kita. Makanya Bapak Ibu, bagi Anda yang datang ke gereja bukan sebagai petugas misa, maka prosesi kita ini adalah masuk pintu gereja, lalu mencucukkan air suci. Dari kita membuat tanda salib. Itu adalah mengingatkan pembaptisan kita. Maka seperti bangsa Israel melewati Laut Merah, mereka menuju tanah terjanji, dibebaskan dari segala dosa. Nah, itulah yang dihayati ketika pembukaan. Sebagai pencucian dengan air yang membersihkan kita dari dosa dan maut atau perhambaan, dan membawa kita juga masuk ke hidup kebangkitan Kristus, atau dalam perjanjian lama tanah terjanji. Maka sebenarnya prosesi pembukaan dalam liturgi Katolik itu melambangkan perjalanan hidup kita dari mati menuju hidup yang kekal. Dari duniawi menuju surgawi. Dari dosa menuju kepada pengampunan. Dari hidup lama menuju hidup baru dalam Kristus. Maka Ekaristi digambarkan sebagai ketika prosesi itu nanti Ekamik komuni itu adalah mana dari surga. Roti-roti putih yang turun dari surga sebagai makanan perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju ke tanah terjanji. Jadi Bapak Ibu,
terjadi asosiasi di dalam pikiran kesadaran kita menjadi penghayatan ketika kita ini dalam misa. Jadi bukan ngaplo, melongo, lalu ngelamun. Nah, hidupkan imajinasi dalam diri Anda, lalu jadikan sebuah permenungan meditasi dalam batin Anda untuk mengingat bahwa ini prosesi ini adalah sungguh sangat kaya, sehingga kita kalau menghayati penuh prosesi, kita disiapkan untuk memasuki misa. Maka umat berdiri dan dalam suasana hening. Tentu hening dalam hati, yang bisa saja disertai dengan lagu pembukaan. Jadi kita prosesi juga bisa diiringi dengan lagu pembukaan, tapi bahwa kita menyanyi dengan sikap yang hening, wening, yang yang meditatif gitu ya. Dalam pedoman umum misalnya Romawi, misa Romawi nomor 43, umat hendaknya berdiri dari awal nyanyian pembuka atau selama perarakan masuk menuju altar sampai dengan doa pembuka selesai. Maka sebenarnya sikap berdiri itu sampai kepada doa kolekta menurut pedoman umum. Hanya memang di dalam kebiasaan kita yang lama, ketika Tuhan kasihanilah kami atau ketika tobat, kita ini berlutut. Ya. Nah, di sini sebenarnya yang mau dibangun di dalam ritus pembukaan ini adalah mengapa berdiri. Itu adalah mengungkapkan kita orang yang memperhatikan, orang yang sigap, peduli, dan hormat. Nah, disitulah apa yang kita perhatikan, yaitu kehadiran Tuhan yang akan kita rayakan. Nah, kehadiran Tuhan ini, misalnya Bapak Ibu ketika misa, mengematkan para petugas, lalu sesudah itu sampai kepada pemimpin upacara, pemimpin ibadah. Itu kita menghayati kehadirannya Tuhan. Nah, lalu dari kehadiran Tuhan itu nanti juga kita alami di dalam sabda Tuhan di mimbar dan di dalam organ altar itu. Ya. Kalau ada nyanyian pembuka, tujuannya apa? Nyanyian pembukaan itu membuka misa, membina juga kesatuan umat yang terimpun, bukan hanya kesatuan gerombol fisik, tapi kesatuan hati. Karena dengan syair dan nada lagu itu kita semua disatukan. Lalu lagu itu mengantar kita masuk ke dalam misteri yang akan dirayakan atau pesta yang mau dirayakan. Maka tema lagu pembukaan mengarah kepada misteri atau firman hari itu. Lagu pembuka itu juga mengiringi perarakan imam beserta para pembantu-pembantunya, para petugas liturgi. Ya. Lalu pendupaan dan penghormatan altar. Imam tentu ini mewakili imam. Ketika di upacara pembuka, imam itu mewakili umat menghormati altar dan lalu nanti juga mencium altar. Itu sikapnya imam itu di situ bukan hanya dirinya pribadi. Jadi kalau kami para romo ketika menghormat itu di kesadaran kami itu membawa seluruh umat yang hadir. Tuhan, aku hambamu mewakili seluruh umatku ini hormat kepada Engkau. Demikian juga ketika mencium altar, itu imam itu bukan dirinya sendiri, tapi bersama seluruh umat yang diwakilkan pada imam. Pendupaan diadakan untuk hari-hari besar atau hari khusus, imam mengisi dupa,
memberkati dengan membuat tanda salib. Pendupaan itu untuk penghormatan pada sakramen Maha Suci, religi, salib, patung Tuhan. Jadi yang diberkati itu tabernakel, ke religi itu peninggalan para kudus yang ada di altar, lalu salib yang di belakang altar, patung-patung, lalu bahan persembahan, Injil, kalau ada lilin Paskah, dan nanti juga pada waktu persembahan itu imam juga ditupai, lalu juga umat ditupai. Itu lambangnya dikuduskan, dipersembahkan secara khusus bagi Allah. Dan mencium altar, setibanya di panti imam atau diakon dan para pelayan menghormati altar dengan membungkuk khidmat atau mencium ketika sudah di altar. Pada saat mengawali misa suci, kita diajak menghormati. Mengapa kok altar dihormati? Altar itu dalam perjanjian lama disebut juga misbah. Itu adalah tempat suci Allah. Dan di sana juga untuk korban bakti manusia. Puncak korban bakti manusia kepada Allah. Itu altar. Makanya itu yang membedakan Katolik dengan Protestan. Di Protestan tidak ada lagi altar. Karena mereka pada awalnya mulai menyingkirkan Ekaristi, sakramen, maka mereka tidak memerlukan Ekaristi, jadi tidak perlu altar. Yang bagi mereka yang paling penting adalah sabda. Nah, bagi kita maka ada mimbar sabda, tetapi yang di tengah adalah altar. Imam itu selama misa mencium altar 2 kali, di awal dan di akhir. Dengan mencium altar, itu menghormati Kristus. Diingat tadi Bapak Ibu, mewakili umat dan dirinya. Untuk menghormati Kristus yang menjadi tuan rumah dari Ekaristi itu sendiri. Jadi gereja itu tuannya ketika misa, itu adalah nanti altar itu sendiri, yang adalah lambang dari Kristus yang nanti dikorbankan. Lalu mencium altar itu juga menyapa Tuhan dengan cara hormat sekaligus ungkapan cinta. Maka Bapak Ibu, kalau Anda datang ke rumah orang tua, maka Anda mencium atau memeluk atau mencium tangannya saja. Tidak berani mencium pipinya atau merangkul lehernya, nggak berani. Tapi mencium tangannya. Itu adalah ungkapan hormat sekaligus ungkapan cinta. Maka di situ terjadi Anda sedang menyapa seluruh diri Anda dengan ciuman itu, menyapa orang tua. Nah, demikian juga imam ketika mencium itu adalah dari seluruh dirinya bersama umat menyapa Tuhan dengan hormat dan cinta. Kecuali Yudas mencium dengan maksud untuk akan menjual. Ciuman pengkhianatan. Itu adalah manipulasi ciuman. Mencium altar adalah salah satu keindahan tradisi gereja Katolik. Tindakan ini sederhana. Namun seperti Bapak Ibu tahu saat ini, yaitu syarat dengan makna kaya sekali artinya. Bagi kami itu mencium altar, kalau kamu para imam, sesuatu yang sangat mendalam di hati. Apalagi nanti kita lihat sesudahnya. Altar adalah salah satu dari benda yang mengandung makna ilahi. Di atas altar, Kristus hadir di tengah-tengah kita dalam rupa korban rohi dan ampun. Makanya karena saking pentingnya, altar itu diberkati secara khusus oleh uskup dengan dioleskan di atasnya minyak suci. Minyak yang diberkati untuk dedikasi altar. Waktu peresmian gereja. Maka waktu peresmian gereja itu yang paling dikuduskan itu adalah altar.
altar itu juga melambangkan Kristus sendiri, sang batu penjuru. Tetapi altar itu juga melambangkan Petrus sebagai batu karang. Dan di atasnya dibangun gereja. Maka sebelum memberkati umat, imam terlebih dahulu mencium altar. Hal ini mengisyaratkan bahwa berkat itu tidak datang dari dirinya imam, melainkan dari Kristus. Nah, di altar itu biasanya untuk gereja paroki itu ada lubangnya, di situ ditaruh religi, peninggalan, bisa dari potongan bajunya, atau potongan rambutnya, atau tetesan darahnya, atau bukunya dari orang-orang kudus. Itu ditaruh di altar. Maka yang dicium imam itu pada umumnya di sana itu adalah religi itu. Jadi ketika imam mencium altar, dia juga sedang mencium religi, yaitu bersatu dengan dihubungkan dengan para kudus yang telah mati secara suci bersama para malaikat di surga. Mencium altar bukan berarti kita mengagungkan altar itu sebagai benda yang fana, melainkan sebagai tanda hormat dan syukur kepada Kristus yang hadir di atas altar dan adalah altar itu sendiri. Jadi Kristus itu nanti altarnya dan korban di atas altar. Altar sebagai tempat untuk menghadirkan korban salib dengan menggunakan tanda-tanda sakramental. Maka tempat di mana altar diletakkan itu adalah kudus. Nggak boleh kita untuk jak-jakan, layonan, atau sikap tidak hormat. Pertama-tama karena di situ ada altar dan ada sakramen maha kudus. Nanti kita yang akan datang. Sekaligus altar merupakan meja perjamuan Tuhan, dan dalam misa umat Allah dihimpun di sekeliling altar untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang dilakukan di atas altar. Maka Bapak Ibu, umat Katolik itu pusatnya itu di altar, bukan di mimbar sabda. Tapi di altar itu yang seakan-akan seluruh umat itu sedang titik pusatnya ada di altar. Karena apa? Mimbar sabda itu nanti mengantar kita kepada altar itu. Maka altar juga pusat ucapan syukur. Ada 3 metafor, perumpamaan, bahasa simbol, bahasa pralambang, bahwa altar korban tubuh darah Kristus itu juga meja Tuhan untuk perjamuan di akhir zaman. Dan pusat pengucapan syukur umat dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Jadi, altar itu adalah batu, mestinya batu. Nah, ini yang seringkali Bapak Ibu, yang kadang saya sedih di gereja-gereja kita ini, karena biasanya kita ini datang ke perjamuan manten. Sehingga altar dibentuk sebagai meja prasmanan, ditutup berukut dengan taplak. Sehingga altar justru tidak kelihatan. Atau ditutup bunga sampai penuh, altar tidak kelihatan. Itu sebenarnya sikap yang keliru. Karena altar itu pusat dan harus dekat. Maka biasanya di Eropa itu sangat ditaati. Altar itu permanen, nggak bisa digeser-geser. Bahannya itu batu, berbentuk meja. Sehingga secara jelas, kokoh, lestari menghadirkan Kristus, sang batu yang... Makanya mungkin ibu-ibu terlibat di dalam seksi hias, dekorasi atau apa. Kita menjadi lebih sadar sekarang ini bagaimana supaya altar itu tidak dibungkus dengan kain taplak yang akhirnya altar nggak kelihatan. Nah, itu yang salah kaprah karena orang menganggap itu seperti pesta perjamuan makan prasmanan manten. Padahal itu adalah altar mezbah korban. Nah,
Makanya pada umumnya kalau di gereja-gereja lama, tua, dan di Eropa, taplak itu hanya perpanjangan dari korporal saja. Hanya di atasnya lalu turun sedikit. Tapi dari depan, altar itu kelihatan. Ya, itu yang supaya kekayaan simbol itu sungguh-sungguh nyata. Nah, lalu tanda salib. Seusai nyanyian pembuka, imam sambil berdiri di tempat itu bersama-sama dengan seluruh umat untuk membuat tanda salib. Kemudian imam menyampaikan salam kepada umat untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan bersamamu. Makanya Bapak Ibu, kata-kata Tuhan, sapaan salam itu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Itu menjadi bermakna kalau persiapannya tadi dihayati. Kalau enggak dong, kok Tuhan bersamamu, apa maksudnya? Nah, salam tersebut dengan jawaban dari pihak umat, bersama rohmu, itu memperlihatkan misteri gereja yang sedang berkumpul ini di dalam imam. Fungsinya dia di sana untuk bukan tubuhnya, tetapi rohnya yang pakai Tuhan untuk memimpin upacara korban Ekaristi itu. Makanya jawaban kita ini bukan ketika imam Tuhan bersamamu, bersama rambutmu yang cakep, Romo, wajahmu yang ganteng, bajumu yang bagus, enggak. Tubuhmu yang kekar, yang gagah, bukan. Rohmu. Karena ini, Romo ini berarti karena rohnya yang dipakai untuk membangun peristiwa rohani itu. Nah, tanda salib adalah tata gerak yang khas Katolik, baik Ritus Timur maupun Ritus Barat. Kalau Ritus Timur terbalik, jadi kalau kita ini kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiri dulu baru Amin kanan. Nah, Ritus Timur seperti Ukraina, di Rusia itu kanan dulu baru kiri. Maknanya sama. Tidak mana yang lebih baik, mana enggak. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah tanda salibnya itu. Itu perpaduan antara kata-kata dan sekaligus gerakan tangan kita. Jadi itu ngomong dan menggerakkan tangan. Bayangkan itu sesuatu kalau disadari secara penuh, sadar, maka itu akan menjadi luar biasa dalam. Itu suatu gerak yoga sebenarnya kayak orang yoga itu kan disadari betul orangnya dengan penuh keaktifan, enggak kok pasrah manut, enggak, tapi dengan penuh kesadaran, sadar, penuh dan aktif dengan berkata-kata dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan bergerak. Kata gerak tanda salib itu hendaknya maka dengan khidmat, cermat, tidak asal-asalan atau sambil lalu. Tanda salib dalam perayaan Ekaristi bersikap dialogal. Pemimpin dalam nama Bapa dan Putra, dan umat itu dengan jelas mengatakan amin. Maka setegas-tegasnya, seyakin-yakinnya, sejelas-jelasnya kita amin. Setuju. Ya, betul. Menyatakan juga iman kita. Salib dengan membuat tanda salib itu kita mengakui iman sebagai tanda keselamatan kita akan salib juga. Kekuatan dan kemegahan orang Kristen terletak itu pada salib Tuhan. Jadi betul-betul ini sesuatu yang megah, yang kita kagumi dan kita banggakan. Tanda salib itu juga mengenang baptisan kita dengan menyebut nama Allah Tritunggal. Setiap kita membuat tanda salib, sebenarnya kita menghubungkan kita dengan misteri baptis. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya,
Berikutnya salam. Setelah nyanyian pembukaan sampai tanda salib, kemudian imam menyampaikan salam kepada umat untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Sekali lagi, ini adalah misteri gereja yang sedang berkumpul. Jawaban kita, misteri gereja. Bukan orang dengan orang, bukan Anda dengan Didik yang sedang memimpin ibadat, bukan sekedar itu. Tetapi ini rahasia gereja sedang dinyatakan. Maka imam di situ pertama-tama adalah rohnya yang dipakai oleh Tuhan untuk nanti menjadi pelayan dari seluruh Ekaristi. Makanya Bapak Ibu, fokus kita bukan pada romo siapa. Apalagi lebih parah lagi sekarang ini yang dilihat adalah romo yang khotbahnya bagus atau enggak. Nah, itu yang membuat salah kaprah. Ya. Lalu imam memberikan kata-kata pengantar pendek tentang inti dari bacaan kitab suci dan liturgi yang akan dirayakan hari itu. Jadi itu pendek untuk diupayakan jangan terlalu panjang. Lalu sesudah itu tobat. Kita kalau lagu itu kan Kyrie eleison. Itu bahasa Yunani. Itu bukan hanya mohon ampun sehingga orang terus cenderung berlutut dan mohon ampun aku ki orang berdosa. Bukan hanya itu, tentu saja itu bagian dari pertobatan kita. Tetapi Kyrie Tuhan kasihanilah kami itu ungkapan pujian dan hormat. Jadi ada bahasa Indonesia juga, kalau orang Tionghoa misalnya, bagaimana Pak, bagaimana Bu tentang ini? Saya Romo, saya misalnya ya, mengungkapkan saya itu bukan maksudnya namanya dia, tetapi itu adalah kayak militer itu kata siap. Nah, sedangkan Kyrie eleison itu sebuah pujian. Jadi kata-kata yang membuat kita ini sadar akan kita kedosaan. Siapa aku ini? Ya. Seperti waktu 17 Agustus yang lalu, Farel diminta nyanyi di depan Presiden. Lalu kira-kira kalau seandainya kita ini jadi Farel, kita ini siapakah diri kita? Mohon ampun Pak Jokowi. Jadi bukan kok terus kita ini merengek-rengek untuk dimaafkan. Bukan itu pertama. Tentu saja. Tapi itu ada pernyataan. Siapakah aku ini sebenarnya? Kok dianggap layak untuk mengikuti upacara yang agung dan kudus ini? Maka ini ungkapan pujian dan hormat untuk menyambut sang raja dan pembesar kerajaan. Ungkapan penyambutan bagi para pembesar sebagai tanda hormat dan pujian untuk dengan tanda apa? Dengan tanda sesal. Siapa aku ini? Aku dia ada yang dosane apa enggak? Kok yo apa uskup rawuh ning aku. Saya ngerti itu. Siapa atau saya ini Bapak Uskup dan ngomong sesal, saya ini banyak dosa. Itu bukan kok berarti dia merengek-rengek untuk maaf, bukan. Tapi menyadari diri kita yang rendah, yang datang ini tinggi. Gitu. Nah, pernyataan tobat dalam perayaan Ekaristi merupakan kesempatan bagi kita untuk mengakui kelalaian-kelalaian kita dan kemudian memohon pengampunan dari Allah. Maka doa tobat disambut dengan Tuhan kasihanilah kami. Artinya apa? Doa tobat itu adalah kesadaran akan sesal dan dosa. Lalu disambut dengan siapakah aku ini Tuhan, sehingga kok Tuhan mau ngundang aku, kok Tuhan itu memberi aku iman, kok Tuhan itu aku diundang ke Ekaristi yang begitu agung dan kudus. Nah itulah Kyrie eleison.
Bapak Ibu, tentu saja ini tadi yang kita singgung tentang dosa berat, kita memerlukan rahmat sakramen tobat dalam artian pengakuan dosa. Ya. Nah, Gloria, madah kemuliaan ini, Gloria ini bertujuan untuk memuliakan Allah Tritunggal. Dengan memadahkan kemuliaan, kita memuliakan Allah yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita melalui perantaraan putranya yang rela menderita dan wafat di kayu salib. Di dalam kemuliaan madah itu terdapat gelar-gelar panggilan keagungan akan Allah Tritunggal yang maha tinggi, yang kedudukan Allah Bapa dan Putra itu di situ ditegaskan. Kekaguman, kehormatan, pujian, penyembahan, semua tergabung di dalam kemuliaan. Ketika kita memadahkan kemuliaan ini, hendaknya diikuti dengan sikap tubuh berdiri untuk menyambut Tuhan yang hadir di tengah kita. Madah ini tidak boleh diganti syairnya, tidak boleh diganti dengan lagu lain, dan juga tidak boleh dipindahkan ke bagian-bagian lain dalam Ekaristi. Tepatnya ya di situ, setelah Tuhan kasihanilah kami, sebelum doa kolekta, doa pembuka, disitulah tempatnya kemuliaan. Kemuliaan ini disebut juga doksologi besar. Doksologi artinya ungkapan pujian. Yang disebut doksologi kecil itu kalau ketika kita berdoa tadi juga ibu siapa tadi yang memimpin doa pembukaan juga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu doksologi kecil. Jadi kemuliaan yang besar itu di Gloria. Lalu kalau dalam doa-doa kecil kita juga memuji kemuliaan Allah dengan doksologi kecil. Dibuka dengan nyanyian para malaikat di Bethlehem saat kelahiran Yesus. Itu menjadi pembuka yang kita ikuti, kita hayati. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang kenan kepadanya. Nah, itu hayati ketika memasuki kemuliaan. Ya, madah kemuliaan ini merupakan doa yang agung. Melalui madah ini kita memuliakan, memuji, meluhurkan, mengucap syukur, memohon belas kasih Allah, memohon Allah untuk mendengarkan doa-doa kita supaya semua kekaguman rohani itu kita curahkan dalam kemuliaan. Baru ledah itu doa pembuka, yaitu mengawali diawali dengan hening sejenak, marilah berdoa atau hening. Hening itu tujuannya apa? Satu, untuk menyadari kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan hadir, kita di hadiratnya, lalu mengungkapkan intensi pribadi kita. Atau untuk mendoakan orang yang meminta kita untuk didoakan. Dan lalu imam menggabungkan semua doa wujud itu dengan wujud dari misa. Ya, jadi makanya selalu di doa pembukaan, marilah berdoa. Yaitu untuk semua umat menyadari kehadiran Tuhan. Dengan hormat, lalu menyampaikan intensi pribadi kita. Doa pembuka ini kemudian dijawab oleh umat, amin. Itu sebuah sikap aktif dengan penuh kesadaran mengiyakan dari seluruh doa. Ya. Baik, sekarang masuk ke liturgi sabda. Dalam pedoman umum Misa Romawi dikatakan bahwa bila Alkitab dibacakan dalam gereja, Allah sendiri bersabda kepada umatnya dan Kristus sendiri mewatakan kabar gembira sebab ia hadir dalam sabda itu. Ya, itu yang misteri dari liturgi sabda. Iman timbul dari pendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya setelah mendengarkan sabda,
telah dijelaskan oleh imam, lalu credo. Nanti akan kita lihat. Karena iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu datang dari firman Kristus. Firman Kristus yang dimaksud adalah pewartaan Kristus itu sendiri. Di dalam tradisi gereja, pewartaan itu disampaikan secara konsisten kepada umat setiap ekaristi dalam bentuk sabda sebelum menyambut tubuh dan darah. Makanya sungguh sabda itu adalah kitab liturgi sabda adalah saat di mana kita sungguh-sungguh menyambut kehadiran Tuhan dan menyiapkan untuk ke ekaristi. Itu bedanya dengan Protestan, Bapak Ibu. Kalau Protestan, sabda itu adalah di puncaknya. Sedangkan di kita, di tengah perjalanan menuju ekaristi. Liturgi sabda terdiri dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, Haleluya atau bait pengantar Injil, lalu bacaan Injil, aklamasi sesudah Injil, lalu imam memberi homili, lalu credo, dan doa umat. Itu yang disebut dengan liturgi sabda. Jadi terakhir doa. Ya. Bacaan pertama, sikap umat duduk. Gereja menetapkan bacaan liturgi di seluruh panjang tahun ini dinamakan, bukunya disebut Lectionarium. Jadi buku yang isinya bacaan-bacaan kitab suci itu. Hampir setiap minggu bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama. Jadi yang bacaan pertama itu 99% itu dari Perjanjian Lama. Biasanya isi dari bacaan pertama itu ada kaitannya nanti dengan inti dari bacaan Injil. Jadi bagaimana Perjanjian Lama itu telah menyiapkan bangsa Israel untuk menyambut Sang Sabda Injil Yesus. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya melalui peristiwa sejarah bangsa Israel untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, puncak penyelamatan itu, pewahyuannya itu pada Kristus nanti di Injil. Jadi dengan mendengarkan bacaan pertama, kita menjadi memahami secara lebih baik bagaimana bangsa Yahudi, bangsa Israel menyiapkan diri menyambut Kristus dalam Injil nanti. Nah, di dalam Mazmur antar bacaan itu adalah tangkuban pasangannya dengan bacaan pertama. Jadi di dalam bacaan pertama dan Mazmur antar bacaan itu adalah satu tangkuban. Satu itu sabda dari atas ke bawah, Mazmur itu tanggapan ke atas. Jadi Allah yang bersabda dan umat yang menanggapi. Maka Mazmur itu bukan oleh imam, tetapi oleh petugas tersendiri yang mewakili umat. Pada akhir bacaan, lektor akan mengatakan demikianlah sabda Tuhan. Meskipun Perjanjian Lama dikatakan itulah sabda Tuhan. Karena kita sebenarnya mengingatkan kembali sejarah perjanjian antara Allah dan manusia sejak Adam sampai kepada Yesus. Maka sejarah keselamatan itu juga sabda Tuhan. Rencana Tuhan. Kehendak Tuhan. Bahwa Allah karena kasihnya sejak awal selalu terus punya inisiatif mendekati manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya Perjanjian Lama ketika dibaca itu diakhiri dengan demikianlah sabda Tuhan. Bacaan sekarang Mazmur tanggapan ini bersifat partisipatif, yaitu pemazmur membacakan, umat mengulangi refrennya. Maka ini yang makanya disebut Mazmur tanggapan, karena merupakan tanggapan umat kepada sabda Tuhan yang baru diwartakan.
Nah, bacaan yang dinyanyikan oleh pemazmur pada bagian ini biasanya diambil dari kitab Mazmur, yaitu kitab itu banyak itu dari doa bangsa Israel kuno yang dikumpulkan pada zaman kerajaan Salomo. Sehingga itu menjadi Mazmur, kitab Mazmur. Orang Muslim menyebut kitab Zabur. Mazmur itu. Ya, Mazmur tanggapan itu diambil dari kebanyakan dari kitab Mazmur itu. Bacaan kedua, masih duduk. Diambil dari tulisan surat perjanjian baru. Misalnya salah satu surat dari Rasul Paulus, atau kitab Wahyu, atau kisah para rasul, begitu. Ini bacaan kedua. Bacaan kedua mewartakan iman akan Yesus menurut konteks gereja perdana. Jadi bacaan kedua itu adalah, kita ulangi dulu. Bacaan pertama adalah rencana Allah untuk menyambut ke Injil. Nah, bacaan kedua adalah pengalaman umat Katolik di abad pertama tentang Injil. Maka bagaimana Yesus dihidupi gereja awal, gereja ketika masih awal-awal Masehi, itu menghayatinya gimana? Nah, itu diambil dari tulisan-tulisan Paulus dan kitab suci perjanjian baru selain Injil. Jadi itu diambil dari sana. Bacaan kedua bertujuan apa? Mempersiapkan umat pada puncak perayaan Sabda nanti Injil, sehingga Injil nanti dipahami karena di umat perdana itu dihayati kayak gini gitu. Nah, supaya kita juga memahami bahwa gereja yang ada sekarang ini bagian dari gereja yang telah ada sejak zaman para rasul. Maka bacaan kedua itu menghubungkan kita dengan gereja para rasul. Lalu kita juga menyadari bahwa gereja itu bukan hanya misa di parokiku, enggak. Tetapi menjulur seluruh sejarah sepanjang 2000 tahun lebih dan juga seluruh dunia. Maka bacaan kedua itu menyatukan, menyadarkan kita untuk jangan hanya picik dengan gereja adalah parokiku. Misa ini adalah misa umat di gereja ini. Ya. Justru ketika misa di situ kita terhubung dengan 2000 tahun yang lalu dan sejarahnya. Terhubung juga dengan paroki-paroki lain yang merupakan kelanjutan dari karya para rasul itu. Nah, sekarang haleluya, bait pengantar Injil. Jadi itu disebut dengan bait pengantar Injil. Nah, mulai haleluya, itu sikap kesiapan untuk menyambut Injil sudah dibangun dengan berdiri. Umat menyanyikan haleluya. Haleluya artinya haleluya itu artinya adalah terpujilah Tuhan. Puji Tuhan artinya haleluya. Jadi kalau orang ngomong haleluya puji Tuhan sama. Haleluya artinya puji Tuhan. Yang mengingatkan pujian atas Tuhan yang bangkit. Semua umat berdiri sebagai ungkapan hormat menyambut kedatangan Injil. Ya. Lalu bacaan Injil tentu merupakan puncak dari liturgi Sabda. Itu di bacaan Injil. Gereja percaya bahwa Kristus hadir dalam sabdanya karena dia sendirilah yang bersabda ketika kitab suci dibacakan di gereja. Tuhan hadir pada waktu dibacakan Injil, yaitu kehadiran Allah, kehadiran Tuhan Yesus dalam sabdanya. Apa istimewanya dengan bacaan Injil? Itu harus dibacakan oleh imam atau diakon. Lalu umat berdiri. Injil artinya dengan begitu itu sangat dihormati. Makanya sebelum Injil dibaca didupai pada hari raya. Sebelum bacaan Injil ada dialog antara imam dan umat. Kalau di bacaan sebelumnya enggak. Nah, khusus Injil sekali lagi
imam menyadarkan kita Tuhan ada hadir saat ini bersama kami. Dan kita sekali lagi menjawab, dan bersama rohmu. Kalau yang terjemahan yang lama, dan sertamu juga, itu kurang menekankan rohnya. Hingga mu ini seakan-akan hanya pribadinya imam yang membaca itu. Kemudian imam berkata, inilah Injil Yesus Kristus menurut, dan umat menjawab, puji Tuhan, dimuliakanlah, sambil membuat tanda salib di kening, di mulut, dan di hati. Sabdamu ya Tuhan, kami pikirkan dan renungkan. Kami wartakan dengan mulut, kami resapkan hayati dalam hati. Jadi itu yang tanggapan sekali lagi dengan kata-kata dan gerakan. Jadi itu sangat meditatif. Maka Bapak Ibu, ketika demikianlah sabda Tuhan, maka inilah Injil Yesus Kristus menurut titik-titik. Maka lalu kita dimuliakanlah Tuhan. Dipikirkan, direnungkan, dipunyah, digulati, direfleksikan, lalu juga direnung, diwartakan. Aku akan mewartakan dengan mulutku ini. Dan aku akan meresapkan hayat di dalam hidupku, di hati. Ya. Homili. Itu berisi penjelasan atas bacaan kitab suci dalam misa itu. Jadi homili harus selalu bertolak dari kitab suci. Homili liturgis harus sungguh diistimewakan, kata Katekismus Gereja Katolik. Oleh karena statusnya yang istimewa, homili hanya dapat diberikan melalui uskup, imam, atau diakon. Di antara bentuk-bentuk khotbah, aneka macam khotbah, yaitu penjelasan uraian tentang firman, itu khotbah, itu bisa siapa saja. Tapi homili itu hanya oleh uskup, imam, atau diakon. Homililah yang paling unggul, dalam artian bukan romonya unggul, khotbahnya bagus, bukan itu. Karena apa? Karena disinilah puncak penjelasan misteri iman dan norma hidup Kristiani. Jadi intinya Injil bagaimana, apa yang mesti dihidupi oleh setiap umat Kristiani. Jadi disitulah ini. Lalu setelah itu kredo. Kredo umat berdiri. Setelah mendengarkan Injil, lalu kita berdiri tegak untuk mengucapkan syahadat iman. Aku percaya. Nah, di dalamnya terkandung pokok-pokok iman yang diwariskan para rasul sampai kepada kita, yang menegaskan bahwa sabda telah membawa kita untuk menjadi beriman. Hal itu ditunjukkan dengan pernyataan syahadat tadi. Maka dari sabda, maka aku beriman. Karena aku beriman, maka aku nanti menyambut tubuh Kristus. Karena aku sudah punya iman. Ya, kira-kira logikanya begitu. Ketika membaca syahadat iman, seluruh umat bertindak sebagai satu kesatuan gereja yang beriman pada Kristus. Juga artinya tadi, seperti tadi, bukan hanya gereja di paroki Anda, di gereja itu, tapi kita ini sungguh satu kesatuan dengan gereja-gereja dari abad-abad sebelumnya sampai ke para rasul, dan juga gereja dari keuskupan-keuskupan seluruh dunia yang dipimpin oleh Paus itu, gereja universal. Iman adalah syarat utama untuk mendapatkan keselamatan. Adalah Tuhan yang pertama-tama berinisiatif menawarkan keselamatan kepada kita. Untuk memperoleh keselamatan itu manusia perlu menjawab dengan iman. Makanya kalau tidak punya iman,
ya dia nggak akan mendapatkan keselamatan dari Ekaristi itu. Makanya karena dia nggak beriman pada Ekaristi itu, meskipun Protestan, dia belum tentu beriman akan Ekaristi. Makanya dia tidak diperkenankan untuk baris ke depan menerima Ekaristi karena tidak ada iman di dalamnya terhadap Ekaristi itu sendiri. Ya. Terakhir tentang doa umat. Semoga 8:30 selesai. Ya. Dalam Ekaristi ada doa umat, sebab perayaan Ekaristi itu sendiri adalah doa gereja. Umat apa? Sebagai rasa syukur atas keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di situ berisi harapan-harapan, bukan hanya egois, selfish dirinya sendiri, tetapi disitulah umat satu kesatuan dengan gereja untuk memohon bagi gereja ini, untuk negara, untuk pemerintah, untuk mereka yang menderita dan tertindas, untuk umat kita di paroki kita, dan untuk seluruh dunia ini. Maka di situ di doa umat itu kita sama sekali tidak boleh egois. Hanya mohon untuk dirinya sendiri. Tidak. Untuk mohon untuk dirinya sendiri, sampaikan ketika hening sebelum doa pembukaan. Nah, itu sampaikanlah doa pribadi Anda di sana, permohonan Anda secara pribadi. Bentuk partisipasi kita dalam doa umat ini adalah bukan hanya sebagai pendengar, melainkan menjadi pendoa secara bersama-sama yang dipimpin, diwakili oleh pembaca doa yang ada di mimbar. Doa umat merupakan pelaksanaan imamat umum kita. Kita semua yang baptis itu punya imamat umum. Menjadi imam, nabi, dan raja. Kita berdoa bukan untuk diri sendiri, melainkan bersama dan bagi gereja. Ya, demikian